Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kami Adi Reaction Official. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sebutan imam besar umat Islam Indonesia yang disematkan oleh seorang ulama, yakni Pak Rizik Syihab, yang notabene Habib ya, terlepas dari kontroversialnya. Nah teman-teman, nanti saya akan bereaksi atau menganalisa sedikit ya, apakah beliau pantas menyematkan dirinya sebagai imam umat Islam secara nasional atau Indonesia. Kok bisa? Dasarnya apa? Oke, nanti kita akan bahas. Kita saksikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang saya cinta, yang saya muliakan, guru saya, guru kita semua, imam besar kita semua, yaitu yang mulia Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi? Ntar kalau saya gak sebut partainya, disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Hah? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Nah demikianlah teman-teman video cuplikan imam besar umat Islam Indonesia, walaupun tidak ada klaim ya secara nasional, tidak ada klaim secara formal di situ, namun hanya asumsi yang secara umum bisa dipahami secara logika. Nah, bagaimana status yang diklaim oleh FPI tentang imam besar yang menurut beliau adalah Habib Rizik Syihab ya, atau Pak Rizik Syihab. Nah di sini hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena begini loh, menurut saya andai kata seorang Pak Rizik Syihab dinobatkan sebagai atau disematkan sebagai imam besar ya, tanda petik ya, umat Islam secara nasional Indonesia, berarti kan ada kontribusi lebih, kontribusi besar terhadap bangsa ini. Artinya apa? Artinya ada leluhur mereka ya, yang secara historis ada pembuktian dia berjuang. Di sini saya tidak mengecilkan pemahaman beliau ya tentang keagamaan. Secara ahli agama mungkin beliau bisa didapatkan, sebagai ahli fikih mungkin beliau sudah mumpuni. Namun apabila organisasi FPI menyematkan secara nasional ya bahwa Imam Habib Rizik adalah imam umat Islam Indonesia, berarti harus ada fakta sejarah yang mendukung, yang memungkinkan atas klaim tersebut. Nah teman-teman, di sini saya mengambil sedikit referensi bahwa organisasi terbesar di Indonesia itu adalah NU ya. Nah di sini ada trio pendiri NU pada masa lalu ya, kita bacakan sedikit. Regenerasi kepemimpinan tidak terletakkan pada pangkal dekade 80-an sepeninggal Kiai Haji Bisri Syamsuri, salah seorang trio pendiri di samping Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Artinya apa? Artinya tiga pendiri ya, tiga pendiri NU ini tidak ada yang menyematkan sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Sedangkan kontribusi NU teman-teman sudah paham ya, bahkan Muhammadiyah pun ada gitu loh, seorang Ahmad Dahlan ya, ini pun tidak disematkan sebagai perwakilan umat Islam secara Indonesia, secara nasional ya, oleh organisasinya. Nah bagaimana FPI yang baru berapa tahun dibentuk sudah menyematkan seorang Habib Rizik sebagai imam umat Islam Indonesia. Nah di sini saya ingin meluruskan aja bahwa klaim-klaim seperti itu silakan saja diperbolehkan, namun ada baiknya terbatas pada suatu organisasi atau golongan dulu, jangan langsung ngeklaim secara nasional. Kenapa? Karena begini teman-teman ya,
apabila tidak ada bukti-bukti historis, tidak ada kontribusi leluhurnya terhadap pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khawatir klaim tersebut tidak terbukti dan terbantahkan. Nah, ini bisa bersinggungan dengan organisasi-organisasi yang mempunyai kontribusi besar di Indonesia. Paham ya? Di sini saya tidak membenci ya, tidak membenci klaim dari pihak mereka. Silakan saja mereka mengklaim bahwa Habib Rizik adalah imam umat Islam Indonesia. Namun saya khawatir dari pihak-pihak mungkin Nahdlatul Ulama, mungkin Muhammadiyah yang tidak terima, khawatir terjadi pergesekan di antara umat Islam Indonesia. Ini harus dijaga, sehingga hati-hati. Andai kata klaim itu terbatas pada skup FPI, kita bisa maklum, nggak ada masalah buat saya ya. Tapi ketika ya imam besar umat Islam itu disematkan secara nasional, berarti kan mewakilkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Paham ya? Nah, itu hati-hati ya. Harus ada pembuktian sejarah, histori harus ada. Sedangkan buku-buku yang saya baca itu tidak ada ya leluhur mereka ya yang melakukan, mohon maaf ya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu kan tidak tersambung kliennya kepada mereka kan. Sehingga apabila disematkan sebagai imam besar umat Indonesia, itu otomatis kan tidak terbukti dan terbantahkan dengan sendirinya. Nah, saya khawatir jangka panjang klaim seperti itu tidak ada pembuktian dan tidak diakui dalam jangka panjang. Ini kan menjadi sia-sia ya. Mendingan kita main di tingkat bawah dulu ya, di tingkat skup organisasinya, di tingkat FPI dulu. Nanti lama-lama apabila ada kontribusi lebih yang dilakukan walaupun bukan pada masa lalu atau mungkin masa kini, ada memberikan kontribusi yang lebih terhadap perjuangan Indonesia, terhadap kemajuan Indonesia, lama-lama umat Islam pun akan mengakui dengan sendirinya dengan ikhlas. Paham nggak? Itu masukan saya aja ya. Sehingga banyak ya yang harus dilakukan oleh FPI, tidak serta-merta harus amar ma'ruf nahi munkar, harus sweeping segala macam. Enggak, banyak. Ya, sebagai contoh organisasi Muhammadiyah ya. Bagaimana kontribusinya bisa membangun sekolahan, rumah sakit, perguruan tinggi dan lain sebagainya, tapi tidak mengklaim ya sang pendirinya sebagai imam besar umat Islam Indonesia, termasuk trio pendiri NU ini ya teman-teman ya. Nah, untuk tokoh yang sekarang sedang yang mungkin booming ya, sedang ramai atau kontroversial, mungkin hati-hati dalam penyematan kalimat itu ya. Saran saya mungkin ditangguhkan untuk sementara atau klaimnya lebih kepada pihak organisasi ya, jangan pakai istilah nasional umat Islam bangsa Indonesia, imam umat Islam bangsa Indonesia. Saya khawatir itu tidak akan terjadi dan hanya menjadi polemik-polemik bagi umat Islam dan tidak mencerdaskan umat Islam Indonesia. Demikian teman-teman ya. Semoga masalah nasab atau masalah yang sekarang sedang berkembang silsilah Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW cepat selesai ya. Karena kemarin juga kan sudah ada klaim dari orang cerdas ya, orang pintar ya, seorang profesor yang juga tidak mempercayai. Andai kata kalian mempercayai pun sah-sah saja. Sedikit saya tambahkan ya. Nah, demikian analisa atau reaksi dari saya. Kalianlah yang bisa menilai apakah klaim ya yang dilakukan Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani ya, yang mengatakan bahwa imam besar umat Islam Indonesia itu ya seharusnya bahkan bagi dirinya itu seorang presiden kita. Apabila kalian tidak terima, silakan sanggah secara akademik, nggak ada masalah. Ruang diskusi terbuka ya, nggak usah bermusuhan. Tapi andai kata kalian benar-benar mengklaim bahwa yang berhak ya menyandang gelar imam umat Islam Indonesia adalah Pak Habib Rizik ya. Habib Rizik silakan juga, nggak ada masalah ya. Tapi diberikan data-data secara historis, data-data yang mendukung kenapa bisa disematkan ya sebagai imam besar umat Islam Indonesia, sehingga rakyat Indonesia atau umat Islam Indonesia bisa menjadi pintar, bisa tercerdaskan dengan alasan-alasan yang kuat dan membumi secara signifikan, secara instrumental, bahkan secara operasional di tingkat bawah. Paham ya? Nah teman-teman, demikian analisa dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pas secara referensi, saya mohon maaf. Kita kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.